Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi dan frekuensi. Apa itu distribusi dan frekuensi? Nah, distribusi dalam konteks statistik mengacu pada pola bagaimana data tersebar. Distribusi frekuensi ini menunjukkan bagaimana frekuensi-frekuensi ini tersebar di seluruh rentang nilai data. Sedangkan frekuensi adalah jumlah kemunculan suatu nilai atau data dalam suatu dataset. Misalnya nih, jika kita mencatat nilai 10 siswa dan nilai 85 muncul 3 kali, maka frekuensi nilai 85 adalah 3. Nah, berikutnya yaitu adalah definisi dari distribusi dan frekuensi, yaitu cara untuk mengatur dan meringkas data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Hal ini menunjukkan seberapa sering frekuensi setiap nilai atau kelompok nilai muncul dalam suatu dataset. Ringkasan atas kelompok data yang disajikan dalam bentuk interval dan frekuensi. Contoh data yang telah disusun menggunakan distribusi frekuensi pada tabel 1. Nanti kita tunjukkan tabelnya. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi ini dibagi menjadi dua data, yaitu data berkelompok dan tidak berkelompok. Nah, data berkelompok dibentuk dengan menjumlahkan observasi individual dan disusun dalam bentuk distribusi frekuensi. Sedangkan data tidak berkelompok ini, data yang belum diolah atau sering disebut dengan data mentah. Nah, ini dia tabel yang satu tadi. Kita bisa melihat di sini data tidak berkelompoknya dan data berkelompok. Nah, adapun jenis-jenis distribusi frekuensi yaitu 1. Distribusi frekuensi tunggal. Distribusi frekuensi tunggal ini digunakan untuk data yang memiliki sedikit variasi nilai. Setiap nilai data dicatat satu persatu beserta frekuensinya. Dan 2. Distribusi frekuensi berkelompok. Distribusi frekuensi berkelompok ini digunakan untuk data yang memiliki variasi nilai yang sangat banyak sehingga perlu dikelompokkan ke dalam kelas interval. Nah, apa permasalahannya? Nah, permasalahan itu adalah pada penentuan jumlah kelas secara universal. Misal dimulai dari 5 sampai 15 interval kelas. Nah, kurang dari 5 interval kelas menghasilkan kesimpulan umum. Lebih dari 15 interval kelas, cenderung kita tidak mampu merangkul data ini secara keseluruhan. Penentuan kelas tergantung pertimbangan penelitian berdasarkan alasan tertentu. Nah, dalam distribusi frekuensi ini, ada titik tengah intervalnya atau yang kita sebut dengan kelas midpoint, frekuensi relatif atau relatif frekuensi, frekuensi kumulatif atau kumulatif frekuensi. Nah, di sini kita akan menghitung kelas midpoint atau titik tengah dari interval. Bagaimana cara menghitungkan kelas midpoint atau titik tengah dari intervalnya ini? Yang pertama, kita harus tentukan dulu jarak rank dengan cara kita hitung selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil pada data. Dan yang kedua, tentukan dalam kelas dengan rumus jarak per jumlah kelas. Nah, hitung kelas midpoint ini adalah nilai terkecil setiap kelas ditambah setengah kelas mid. Langsung saja kita praktekkan pada contoh tabel 1 tadi. Nah, di sini kita bisa melihat perhitungan kelas midpoint untuk kelas pertama usia 21 sampai 30 tahun. Di sini kita bisa melihat yang paling besar, yang paling tua itu 70 tahun dikurang dengan paling muda 21 tahun. Hasilnya kita dapatkan 49. Ini untuk jaraknya. Dan untuk kelas width ini kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu jarak per jumlah kelas. Nah, kita di sini sudah mendapatkan jaraknya ini, yaitu 49. Nah, untuk jumlah kelasnya ini kita hitung saja. Ini 21 berarti 1, 31 berarti 2, 41 berarti 3, 51 berarti 4, dan 61 berarti 5. Berarti di sini kita mendapatkan jumlah kelasnya itu adalah 5. Jadi, menggunakan rumus kelas B tadi, yaitu jarak per jumlah kelas, ya, sama dengan 49 per 5, yang dimana menghasilkan 9,8. Nah, di sini harus kita bulatkan menjadi 10. Nah, untuk kelas midpoint ini
kita menggunakan rumus tadi itu nilai terkecil setiap kelas ditambah 1/2 kelas width. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai terkecilnya yaitu 21 ditambah 1/2 dikali 9,8 tadi. Sama dengan hasilnya 25,9. Kita bulatkan menjadi 26. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi relatif merupakan proporsi dari total frekuensi yang dihitung untuk setiap kelas interval. Dihitung dengan cara membagi frekuensi untuk setiap kelas dengan total frekuensi. Nah, di sini rumus frekuensi relatif itu yaitu sama dengan frekuensi relatif sama dengan frekuensi setiap kelas dibagi dengan total frekuensi. Nah, sedangkan frekuensi kumulatif merupakan nilai total frekuensi untuk setiap nilai berlanjut. Nilai frekuensi kelas pertama 4, kelas kedua 9 berasal dari frekuensi kelas pertama 4 ditambah frekuensi kelas kedua 5. Nah, rumus frekuensi kumulatif T sama dengan frekuensi T ditambah frekuensi T kurang 1. Di sini kita bisa melihat tabel 2-nya, yang dimana isinya itu interval usia, frekuensi, kelas midpoint, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Nah, gimana caranya kita mencari frekuensi relatif ini? Yaitu, kita bagikan frekuensi ini dibagi dengan frekuensi totalnya. Nah, 4 dibagi dengan 20 itu hasilnya 0,2. 5 dibagi 20, 0,25. 7 dibagi 20, 0,35. 3 dibagi 20, 0,15, dan 1 dibagi 20 hasilnya 0,05. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif, di sini tinggal kita tambahkan saja setiap dia ke bawah frekuensinya. Misalkan nih, frekuensi yang pertamanya 4, maka frekuensi kumulatifnya 4. Nah, 4 ini kita tambahkan dengan yang di bawahnya, makanya frekuensi kumulatifnya menjadi 9. Nah, 9 ini kita tambahkan dengan 7. Hasilnya menjadi 16. 16 kita tambahkan dengan 3, hasilnya 19. 19 kita tambahkan 1, hasilnya 20. Nah, begitulah caranya mencari frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Nah, berikutnya yaitu deskripsi data menggunakan grafik. Di sini kita mengubah data ke dalam bentuk bagan dan grafik. Nah, adapun beberapa jenis grafik berupa grafik histogram, grafik poligon, grafik OGIF, dan grafik pie. Yang pertama yaitu grafik histogram. Grafik histogram ini untuk menggambarkan distribusi frekuensi secara visual, yang dimana berbentuk susunan balok vertikal, dimana garis X menggambarkan interval kelas dan garis Y menggambarkan frekuensinya. Nah, hampir sama dengan grafik batang atau bar chart, kedua grafik tidak berbeda bentuk ketika data digunakan menggunakan kelas width yang sama. Selanjutnya kita masuk ke grafik poligon. Nah, untuk menggambarkan grafik poligon ini, untuk grafik selanjutnya kita masuk ke grafik poligon. Nah, grafik poligon ini digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi, digambarkan dari nilai frekuensi absolut atau frekuensi relatif dalam bentuk garis. Grafik poligon diperoleh dengan cara mencari titik tengah dari kelas width. Nah, selanjutnya kita masuk ke grafik OGIF. Grafik OGIF ini menggambarkan distribusi frekuensi dengan menggunakan frekuensi kumulatif, menggambarkan seberapa banyak atau proporsi dari observasi yang terletak berada di atas atau di bawah batas tertentu. Nah, dan untuk grafik yang terakhir yaitu grafik pie. Nah, grafik pie ini menggambarkan keseluruhan data dengan menggunakan potongan pie, yang dimana kita bisa melihat sini persenannya dan kegiatan yang dilakukan. Nah, apa manfaat distribusi frekuensi ini? Jadi, manfaat distribusi frekuensi ini yaitu untuk penyederhanaan data, identifikasi pola,
dasar untuk grafik, dan dasar untuk analisis lebih lanjut. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.